cilok? Iya. Oh cilok. Kenapa emang enak ya? Enak. Seribuan. Seribuan? Enak gini seribuan? Iya. Bukan cilok sembarang cilok foodies, ini tuh bakso cilok. Kuahnya pakai kuah bakso, kondimennya ada bawang goreng, daun bawang, sambal, saus sambal, dan juga kecap. Menunya cuma satu, tapi ada dua jenis isian, bakso cilok dan bakso tahu. Si bakso cilok ini harganya 1.000, sementara tahunya Rp3.000 aja. Sesimpel itu, sereceh itu, pantesan fansnya bejibun. Ayo Mbak, tambah lagi Mbak. Iya, Tenang aja, masih banyak ya Mbak. Masih muat semuanya. Ini masih kosong nih, masih banyak yang kosong. Isi semuanya. Duh Iqbal, kamu beneran gak ada takut-takutnya nih ya sama ras terkuat di muka bumi? Jangan diborong loh ya, biar pada kebagian, oke? Makasih ya Mbak. Bu, saya makan duluan ya. Akhirnya foodies, cilok viral ada di tangan aku nih. Aku sengaja banget ngambil yang jumbo seperti ini. Ya mungkin agak gak enak ya sama yang ngantri di belakang, tapi nggak apa-apa. Karena mbaknya bilang masih banyak stoknya. Jadi sekalian aku ngantri lama di sana, makanya aku bawa yang banyak biar aku ngerasain puas banget buat makan cilok yang lagi viral ini. Kuahnya bukan kuah ala-ala bumbu doang gitu foodies. Meskipun bening, tapi ini ngaldu banget. Nah ini nih yang bikin kesan pertama lanjut sampai suapan terakhir. Kalau soal pedas sih ya selera ya, kalian bisa request kok. Ini lebih ke hampir kayak bakso ya. Jadi ada aroma sapinya yang kuat gitu. Terus dari kenyal-kenyalnya juga enak banget. Jadi ciloknya itu kenyalnya nggak ngerawan. Jadi pas kita gigit tuh langsung lumer, langsung nyakrek banget gitu kalau bahasa Sundanya. Dan rasa daging sapinya tuh strong banget. Jadi nggak cuma berasa tepung doang. Ini ada rasa sapinya juga. Ini worth it banget sih buat harga 1.000-an doang. Tapi dengan rasa yang high class. Nah saran aja nih foodies, kalau kamu nggak mau ngantri, kalian bisa datang agak awal. Ya kira-kira jam setengah 11-an siang deh tuh. Gerobak cilok Markonahnya udah standby. Nah kalau udah ketemu sore, please banyakin stok sabar kalian. Tuh gerobaknya aja sampai dipasangin stiker sabar mengantri. Mbak, masih banyak dong stoknya. Ibu-ibu yang ngantri, sabar ya. Harus diborong karena enak banget rasanya, beneran deh. Aku nggak bohong, ya. Makannya duluan. Nah ini nih yang cepet banget habis. Mau direfill sampai puluhan butir pun tetap ludes, des. Gendutnya nih nggak basa-basi. Adonan ciloknya benar-benar ngisi padat di dalam tahunya. Nyaris gak ada celah loh foodies. No kopong-kopong, no bolong-bolong. Ini mah bukan tahu, tapi cilok dikasih tahu. Jadi isinya lebih banyak ciloknya. Jadi worth it banget. Ini harganya 3.000-an. Pas sih. Wah, foodies. Aku belum beres makan aja. Antriannya udah ganti lagi. Bukan rival yang aku tadi lawan. Udah beda lagi tuh. Luar biasa sih foodies. Makin sore makin banyak yang antri. Ada kuliner seha, sebelahnya nih juga ada yang nyes banget. Varian es akuariumnya macam-macam nih foodies. Tapi kayaknya sih yang paling cocok melon selasi kali ya. Selasinya bisa meredam panas dalam nih akibat pedas tuh bal. Wah, foodies. Udah. Mission complete. Udah penutup yang paling luar biasa sih. Melon selasi ini pas banget. Udah segarnya langsung berasa di tenggorokan dan enak banget. Es akuariumnya ini juga receh, cuma 5.000 aja per cup. Kebayangkan foodies, kalau kalian kesini buat duit 10.000 aja nih, itu udah bisa nikmatin semuanya dong. Bakso ciloknya iya, tahunya iya, esnya juga dapet. Mantep kan recehnya? Habis juga foodies, luar biasa sih, enak banget. Dan sekarang aku mau balik lagi buat ngantri, buat aku bawa ke keluarga aku. Buat foodies yang mau datang ke sini langsung aja datang ke sini di Jalan Sumur Batu Raya. Pokoknya cari aja nih, cilok sapi Markona. Itu luar biasa. Pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.
Foodies, coba tebak deh, jajanan apa yang bikinnya selalu dadakan? Apa? Tahu bulat? Ya nggak salah sih, tapi bukan itu yang mau kita cobain. Nih Foodies, ada nasi goreng gerobakan yang tiap kali ada pesanan bumbunya diulek dadakan. Wadidaw, agak lain nih ya Foodies, berasa nasi goreng rumahan banget nih. Nasi goreng bumbu ulek Pak D. Ini jual pasti tua nih. Itu tulisannya nasi goreng Pak D. Ente masih muda gini, mana tua-tuanya? Pak D Junior, Bang. Oh, Pak D Junior. Nggak tahu gimana sih. Si Anya tinggalnya di Setu. Cakep. Bang, boleh deh nasi gorengnya ate. Boleh. Ada Pak Kades bawa tangga. Cakep. Mau pedes apa kagak? Gue bingung lagi, gue mikir deh. Udah tuh ya. Eits, cara masaknya ini bukan sekedar gimmick ataupun cari perhatian loh ya. Sejak awal jualan belasan tahun lalu, nasi goreng Pak D emang pakemnya pakai bumbu ulek dadakan. Dari rumah yang dibawa bukan bumbu nasi goreng yang udah jadi, melainkan bahan-bahan yang fresh to Foodies. Mulai dari cabai, bawang bawangan, kemiri, sampai terasi. Yang paling penting nih, jelas ulekannya itu sih Foodies. Kalau ketinggalan ya nggak jadi jualan dong. Hayo, pasti banyak yang sanksi nih kan sama nasi gorengnya. Khawatir nunggu lama ya, gara-gara mesti diulek dulu. Keburu lapar ntar. Tenang Foodies, masnya jagoan ngulek kok. Dahsyat, nggak sampai 5 menit bumbunya udah jadi tuh Foodies. Sengaja nggak dibikin terlalu halus biar teksturnya masih terasa saat bercampur nasi. Oke deh, sekarang tinggal tumis dan campur sama nasinya ya. Nguleknya ternyata lanjut tuh di wajan Foodies. Ini tuh biar bumbunya benar-benar tercampur rata dan juga nasinya nggak menggumpal. Sekali masak kayak begini bisa sampai 20 porsi nasgar loh Foodies. Pantang dong kalau rasanya ntar beda-beda. Aromanya super mantep Foodies. Rempah yang baru diulek tuh emang beda ya sama bumbu jadi. Lebih fresh dan juga galak di hidung. Benar-benar berasa di dapur rumah nggak sih sambil dimasakin ibu sendiri El? Soal lauk juga nggak kalah unik nih. Alih-alih pakai suiran ayam ataupun irisan bakso, nasi goreng satu ini malah bermandikan ikan teri dan kacang goreng Foodies. Wah, unik banget kan? Soal telur tinggal dipilih aja Foodies. Mau telur dadar, telur mata sapi, setengah matang, atau yang matang ya udah di request aja. Sok. Kalau mata yang lain bisa nggak? Mata genit bisa nggak lo? Jadi lu bikinnya dua, artinya gini nih. Bisa nggak? Wah, ini sih aromanya pas banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya sedang. Tapi apa yang bikin enak adalah terinya sama kacangnya ini dua. Ini kayak nasi goreng rumahan, tetapi wah ini enak sih. Panasnya banyak banget nih yang beli nih, laku banget nih. Dan termasuk sebelah saya nih. Ada Mas siapa namanya Mas? Andri. Mas Andri dengan Mbak? Mbak Dila. Gimana rasanya, enak nggak Mbak? Mantap banget ini. Enak banget ya? Apalagi dilengkapi sama kacang materi. Mantap ya. Tampilannya memang sederhana, tapi surprisingly di tiap suapan itu beneran luar biasa. Wih, harumnya si bumbu itu loh dari ulek dadakan yang berpadu sama kacang dan juga teri yang gurih, benar-benar bikin nagih. Lah, Mbak Dila, kamu tahu nasi goreng ini tuh dari mana? Apakah dari sosial media apa dari teman? Kebetulan dari sosial media. Oh, jadi ini sempat FYP berarti ya di akun kamu ya. Terus akhirnya nyobain yang pertama kalinya dan sensasinya 1 sampai 10 berapa? Lebih 10 sih. Lebih dari 10. Faisal, 20 lo dikasih angka lo, bukan 1 sampai 10 lagi. Mantep tuh. Mantep banget. Kita sikat. Plus sama nasi goreng dan juga ada teri sama kacangnya. Bismillah. Mantap, pedas, gurih, sedikit creamy karena kena telur setengah matangnya. Lazis maksimal. Sepiring kenikmatan ini harganya cuma 15.000 aja Foodies. Receh tapi nikmah ya. Cocok banget deh nih buat menu makan siang Senin besok Foodies. Jadi inget long weekendnya udah mau selesai nih ya. Semangat Foodies!
Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Wow. Jualannya sih cuma es campur, tapi kalau sampai bikin kerumunan kayak begini, wah pastinya ada yang nggak biasa nih. Tebak-tebak buah manggis yuk, coba tebak nih foodies. Kira-kira apa yang bikin beda dari es campurnya ini nih? Foodies, sekarang di tangan aku ada es campur. Nah Mbak, aku pengen tanya, katanya bener ya kalau misalnya es campurnya ini dibawa pulang, itu lebih banyak daripada yang makan di tempat. Ya bener Kak. Beneran? Wah, ya udah deh, langsung kita cobain yuk. Cobain, let's go. Wadidaw, udah kayak nasi padang aja ya foodies. Kalau dibungkus auto jumbo ukurannya dibanding makan di tempat. Sebelum kita buktiin ukurannya, kita buktikan dulu lah rasanya. Percuma dong ukuran luar biasa kalau rasanya bias-bias kasih alias biasa aja. Gaskan unit, foodies udah penasaran banget nih. Foodies, panas-panas seger banget ini nih. Nah, ini es campurnya ya kalau dilihat. Potongan dari jelinya, terus ada kayak roti-rotinya, terus ada apa lagi nih, kelapa. Ini beneran gede-gede banget sih, mereka nggak pelit loh. Terus ada pacar Cina juga nih yang bulet-bulet. Kombinasi aneka buah, cincau, jelly, kolang-kaling dengan tambahan es serut dan juga sirup emang resep terbaik buat pengobat dahaga. Sirupnya istimewa punya loh, soalnya dibikin sendiri. Bahannya cuma kayu secang plus gula murni. Kalau bahasa kerennya sih, ini artisan sirup gitu foodies, cakep. Fix soal rasa udah terbukti lasis bin segar ya. Toppingnya juga nggak kaleng-kaleng. Buat hari yang panas, maka receh approve banget deh minum yang satu ini. Tapi ada tapinya nih foodies. Porsi makan di tempatnya aja tuh ternyata melimpah banget loh. Wah, apa kabar porsi yang dibungkus nih? Nah, foodies, aku pengen ini ya, kayak pengen pembuktian. Ini kan katanya bakalan lebih banyak ya isinya ya. Gimana kalau kita langsung buktiin sekarang aja? Aku panggil mbaknya ya, kita minta mangkok. Mbak, minta mangkok boleh? Kita langsung buktiin ya, apakah benar katanya lebih banyak. Jeng jeng, saatnya pembuktian foodies. Kamu pasti pada deg-degan juga ya kan? Banyak banget. Wah, sampai tumpah-tumpah. Foodies, waduh ini sampai tumpah-tumpah dan bener. Ini masih ada isinya segini ya. Ya, bisa dilihat. Sama lihat ini tadi udah tumpah-tumpah. Jadi ini ternyata betul ya, kalau dibawa pulang lebih banyak daripada makan di tempat. Waduh, ini banyak banget tuh ya kan. Ini sih oke banget ya Bu ya kalau dibawa pulang ke rumah. Ini kayak satu keluarga, satu RT juga bisa makan nih kayaknya. Resep boleh jadul ya, tapi es campur yang satu ini sukses diterima lidah pelanggan masa kini. Harganya juga pasti bikin foodies nyengir bahagia deh. Satu porsi es campur porsi brutal kayak begini dihargai 15.000 aja. Wah, murah meriah hore banget kan? Nah Bu, ini foodies di rumah pasti pengen tahu lokasinya di mana. Coba Ibu share ke foodies di rumah di sana. Lokasinya ada di Jalan Hasdokro Aminoto di depan SD Larang 1 dan 6. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Sore-sore enaknya ngerujak nggak sih kita foodies? Bukan rujak lokal tapi rujak ala Thailand. Ini dia som tam. Buah utamanya pakai serutan pepaya muda, ditambah mangga muda, wortel, bihun, tomat cherry, dan masih banyak lagi. Lokasinya ada di Pasar Majestic ya foodies. Bisa lah jalan-jalan sore sambil jajan yang segar-segar, biar kuat gitu menghadapi Senin besok, ya kan? Ini dari mana Mbak kalau boleh tahu? Saya dari Depok. Depok? Kebagusan Jaksel? Wah, anak Jaksel. Dari Depok, bela-belain jauh-jauh ke sini ya? Iya.
Meski aslinya dari Thailand, somtam masuk juga loh di lidah orang Indonesia kayak kita-kita. Secara kita kan udah terbiasa juga tuh sama cita rasa rempah yang kuat. Asam-asam pedasnya itu loh foodies, bikin nagih. Ini saus somtam. Saus somtam. Ini apa nih campurannya? Campurannya kita ada di air jeruk, ada saus ikannya juga, ada daun ketumbarnya banyak Saus Kak. ikan, daun ketumbar. Lihat dong Mbak, kayak Boleh. gimana sih? Wah, ini dia foodies. Nih, udah berasa banget, kayak seger banget nih. Sama aku mau ini juga Mbak, lok chin ping. Lok chin ping boleh Kak. Mirip-mirip kayak makanan Indonesia yang pakai terasi ya. Nah ini somtam juga pakai terasi. Katanya sih aroma terasi Thailand lebih kuat tuh foodies ketimbang terasi kita. Dipadukan dengan daun ketumbar dan perasan jeruk, makin wangi dan juga segar. Bumbu otentiknya ini import semua dari Thailand. Jadi kalau foodies belum punya kesempatan ke Thailand, bisa ya cobain somtam di sini. Rasanya tuh sama persis dengan yang dijual di negara asalnya loh foodies. Somtam versi ori kan itu isinya sayur dan juga buah doang ya foodies. Nah kalau mau nambah proteinnya juga bisa kok. Ada udang, cumi, dan salmon. Ini bikin cita rasa somtam makin sedap foodies karena semuanya segar. Sip, sekarang kita praktekin cara makan somtamnya ya guys. Tutup rapat. Nah, dia disek-sek gini foodies. Nah, supaya dia nyampur merata. Oh, ini dia foodies. Ini khasnya pepayanya nih. Seger banget. Ada rasa asamnya, ada pedesnya, gurih juga. Jadi kayak salad gitu, tapi ini bumbunya tuh seger. Perpaduan dari buah-buahan segar dengan kuah somtam yang asam-asam pedas. Ulala, sekali hap langsung nyes. Manis dari gula aren, asin dari saus ikan, pedas dari cabai dan juga segar dari asamnya, semua nyampur jadi satu. Beneran serame itu ya rasanya foodies? Udangnya juga fresh banget ya. Seger banget foodies. Buat kalian yang lagi pengen seger-seger, terus pengen sayuran, ini sesuatu yang berbeda, ini mesti dicobain nih. Jadi sayuran semi-semi rujak. Selain somtam, Bangkok Bites juga menjual menu-menu camilan khas Thailand foodies. Mana tahu jadi jago bahasa Thailand kan habis jajan di sini. Canda-canda foodies. Ini bakso salmon sama bakso ikan. Langsung aja kita campur foodies. Langsung aja kita cobain ya. Penasaran. Wah. Ini ya bumbunya lain lagi foodies. Ada manis-manisnya, ada asemnya, dan nggak terlalu pedes. Jauh banget pedesnya sama yang tadi nih. Wah ini dia nih sambelnya nih foodies tuh. Karena tadi nggak pedes, jadi aku penasaran nih emang dia nggak pedes atau aku tadi belum kena sambelnya banyak tuh. Bener. Karakter sambal yang ini manis foodies. Yuk foodies cobain juga yuk. Belanja di Pasar Majestic sambil jajan bisa banget dong. Makan receh tungguin di sini ya. Oke deh, sip. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.
Foodies, kalau sate makannya nggak pakai tusuk, apa masih bisa dibilang sate ya? Udah gitu dagingnya pakai dibacok-bacok segala pula. Aduh, Foodies ada yang tahu nggak ini sate sekte apa sih? Agak lain nih soalnya. Kok satenya dibakar tapi belum dipotong-potong? Iya, dari dulunya begitu. Dari awal dasarnya begitu. Dari awalnya kayak gitu. Ini dia ciri khasnya warung sate Bang Haji Wahab. Bakarnya langsung kayak gini Foodies. Nggak dipotong-potong dulu. Kalau gitu langsung aja kita bakar ya Foodies ya. Yap, warung yang udah buka 40 tahun lebih ini punya cara masak sate yang nggak biasa guys. Kalau biasanya tusuk sate itu diisi daging kecil-kecil, nah di sini malah gede-gede nih ukurannya. Yap, alih-alih dipotong bentuk dadu, daging kambing mudanya justru difilem melebar. Katanya sih biar nanti itu matang sempurna saat dibakar. Ayo, jadi mirip apa ya Foodies? Yup, sekilas jadi mirip daging steak gitu ya kalau nggak ada tusukannya. Nah, setelah matang, ini dagingnya langsung dilepas dari tusukan dan dipotong-potong pakai golok Foodies. Gak heran warung ini punya nama lain, sate bacok. Wih, serem guys. Kita aduk-aduk Foodies supaya rata, campur semua. Untuk bumbu kacangnya Foodies, bawang gorengnya sama bumbu kecapnya. Nih. Meski udah dicampur kecap, warna bumbu kacangnya tetap nggak segelap bumbu sate Madura. Katanya sih ada racikan rempah spesial yang bikin bumbunya bercita rasa unik. Duh, bikin pinisirin em. Wow. Nggak heran orang Karawaci demen banget sama sate ini Foodies. Dia rasanya setelah dicampur semua, ada manisnya, ada gurihnya dari kacangnya, dan bumbunya nyerap langsung di daging-dagingnya tuh. Dagingnya empuk Foodies, nggak alot sama sekali. Walau dagingnya nggak diberi bumbu sama sekali saat dibakar, tapi rasa gurih alaminya tuh tetap keluar loh. Teksturnya empuk dan juga juicy, nggak kering sama sekali. Makin sempurna nih saat dicampur sama bumbu kacangnya yang medok nih Foodies. Ada asin, manis, gurih, berpadu apik dengan aroma smoky yang kuat. Lazis! Wah, kalau gini mah jangan heran ya, 10 ekor kambing bisa habis dalam sehari. Laris manis! Foodies, aku dapat teman makan nih. Pak, siapa namanya Pak? Haji. Bapak asli orang sini ya? Orang sini. Bapak orang sini dan kalau nyari sate pasti ke sini. Tuh, langganan ya berarti ya. Apa yang buat Bapak balik lagi ke sate ini, Pak? Satenya empuk. Satenya empuk, apalagi? Terusnya Bumbunya sama nggak sama sate lain? oh beda. Oh. Percaya kan Foodies sama aku? Fix sate yang satu ini emang favoritnya warga Tangerang buat makan siang. Ramenya nggak kaleng-kaleng Foodies. Buka dari jam 12 siang, tapi biasanya nggak sampai 2 jam udah ludes, des. Dahsyat ya Foodies. Kaldunya kerasa banget Foodies. Nggak tahu berapa lama ini direbus, tapi dagingnya empuk banget, juicy banget. Kita coba lagi ya, yang katanya orang biasanya sate atau olahan kambing itu amis, tidak amis sama sekali Foodies ya. Warna kaldunya yang keruh ini itu hasil proses masak selama berjam-jam. Kuahnya kental dan aroma rempahnya wangi banget Foodies. Kecium kan? Cocok banget ya dimakan waktu cuaca dingin atau badan lagi kurang fit. Dijamin pasti bikin badan auto hangat. Kuah kaldunya Foodies, dia gurih, ada rasa rempah-rempahnya Foodies. Terus, ya agak salty sedikit. Asinnya pas ya, jadi nggak berlebihan. Sama karena dia ada tambahan, nih ada tomatnya, jadi dia memberikan sensasi sedikit asam. Dan ini komposisi yang pas banget ya buat di kaldu ya. Nih. Oh, kita ambil yang gede nih, biar kelihatan Foodies. Ini kelihatannya padat ya, tapi waktu masuk di mulut dia empuk banget, juicy banget. Dan nggak butuh effort buat kita ngunyah dan nelennya. Gak sabar mau cobain sate kebanggaannya warga Tangerang ini. Warungnya buka setiap hari, kecuali hari Jumat ya. Pesan kita nih Foodies, jangan datang ke sorean, oke? Buat makan enak Foodies. Foodies, ini baru makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Makan lagi Pak, tambah terus.